11.000 anak Indonesia yang saat ini menjadi yatim piatu. Seperti yang dialami seorang anak berusia 6 tahun di Kerawang, Jawa Barat, Zafran Maulana. Kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19 pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu 11 Juli dan 14 Juli tahun 2021 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nordin dalam channel Edriana Views. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dampak coronavirus terhadap anak-anak Indonesia yang secara tiba-tiba menjadi yatim atau yatim piatu. Sahabat Edriana dimanapun berada, pandemi COVID-19 membuat sejumlah anak-anak Indonesia harus kehilangan orang tuanya yang meninggal karena terinfeksi virus corona. Di tengah situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sempat memburuk atau bahkan mungkin sekarang berada pada puncaknya, dan angka kematian pasien yang juga meningkat secara tajam, kemungkinan jumlah anak Indonesia yang kehilangan ayah atau ibunya atau bahkan keduanya setiap hari semakin bertambah dan mulai meresahkan. Seperti yang dialami seorang anak berusia 6 tahun di Kerawang, Jawa Barat, Zafran Maulana. Zafran Maulana harus kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu akibat kedua orang tuanya meninggal karena COVID-19 pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu 11 Juli dan 14 Juli tahun 2021 yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Kerawang. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, media setempat juga melaporkan tentang Aldiano Dava Raharjo alias Vino, usia 10 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya hampir bersamaan pada tanggal 19 dan 20 Juli yang lalu. Di Yogyakarta sedikitnya sudah ada 170 anak terdata menjadi yatim piatu sejak 2 minggu mulai dilakukan pendataan, dan angka ini tentu akan meningkat terus. Ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh kasus yang kita sebutkan, dan saya yakin semua daerah Indonesia sekarang juga pasti banyak sekali anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19. Dan kendalanya adalah program pengasuhan yang diamanahkan belum masif dilakukan oleh pemerintah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta akan mendata jumlah anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat COVID yang telah memiliki program terkait dengan masalah yatim piatu pada masa pandemi ini. Tentunya kita berharap pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga melakukan hal yang sama, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Sementara Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Rita Pranawati menjelaskan dalam budaya Indonesia, keluarga besar sampai derajat ketiga yang seharusnya mengambil alih perwalian, yaitu kakak atau adik sebagai derajat pertama, kemudian kakek atau nenek sebagai derajat kedua, dan juga paman atau bibi sebagai derajat ketiga. Namun persoalannya tidak sesederhana itu, karena pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana keluarga besar juga tentu terimbas secara kesehatan dan juga secara finansial, sehingga sulit bagi mereka untuk juga harus melakukan pengasuhan kepada anak kerabatnya yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Kementerian Sosial Republik Indonesia juga sedang menggencarkan program foster care, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik dari anak. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Sekaranglah saatnya pemerintah dituntut untuk betul-betul menerapkan undang-undang tersebut. Artinya anak juga memiliki hak untuk memilih ingin seperti apa
karena hal ini akan berkaitan dengan perencanaan pengasuhan yang menyangkut tentang kehidupan masa depan anak tersebut. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 4 Agustus 2021 menunjukkan Indonesia mencatat lebih dari 3,5 juta kasus COVID-19 dengan lebih dari 100.000 kematian. Wakil Kepala Program Dampak dan Kebijakan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat, mengatakan hampir 15% orang yang meninggal akibat virus corona itu berusia antara umur 19 sampai 45 tahun. Umur ini adalah umur ketika mereka mempunyai anak paling tidak yang usia 0 sampai 17 tahun. Jika mereka hanya memiliki satu anak saja, maka kurang lebih ada 11.000 anak Indonesia yang saat ini menjadi yatim piatu. Di saat seperti ini, pemerintah dituntut untuk bergerak cepat menyelamatkan generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak Indonesia. Saat ini di mana anak-anak tersebut membutuhkan pertolongan karena kehilangan kedua orang tuanya akibat pandemi COVID-19 ini. Kita juga mendorong agar masyarakat memiliki kepedulian dan mendukung gerakan menjadi orang tua asuh untuk anak-anak terdampak COVID-19. Pada masa kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini, di mana tagline pemerintah yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka sudah seharusnya, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat Indonesia bahu-membahu memikirkan tentang tumbuh kembang anak Indonesia. Marilah kita giatkan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim piatu yang terdampak dari pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.